Mari kita awali pembahasan ini dengan kembali ke masa ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum garis perbatasan negara tercipta. Perdagangan internasional sebenarnya bukanlah sebuah penemuan sistem ekonomi modern, melainkan sebuah insting bertahan hidup yang melekat pada eksistensi manusia sejak awal peradaban. Pada masa prasejarah, manusia mulai menyadari sebuah realitas geografis yang mutlak, bahwa alam tidak mendistribusikan sumber dayanya secara merata. Tidak ada satupun komunitas atau suku yang sanggup memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri. Keterbatasan inilah yang memicu lahirnya interaksi sosial ekonomi yang luar biasa. Bayangkan sebuah suku di pesisir pantai. Mereka memiliki akses terbatas pada garam. Sebuah komunitas krusial untuk mengamankan makanan dan menjaga kesehatan tubuh. Namun di sisi lain, mereka sangat kekurangan kayu berkualitas untuk membangun tempat tinggal atau tanaman obat yang hanya tumbuh di dataran tinggi. Sementara itu, di tempat lain terdapat suku pegunungan. Mereka dikelilingi oleh hasil hutan yang melimpah, kayu yang kokoh, dan rempah-rempah hutan. Namun, mereka menderita karena kelangkaan garam yang menyebabkan kesehatan mereka menurun. Ketika kedua kelompok ini bertemu di suatu titik perbatasan, terjadilah sebuah momen bersejarah. Pertemuan ini bukan sekedar pertukaran materi atau perpindahan barang dari satu tangan ke tangan lainnya. Ini adalah sebuah monumen kolaborasi lintas wilayah pertama dalam sejarah manusia. Disinilah mereka belajar tentang komunikasi, negosiasi, dan kepercayaan. Mereka menyadari bahwa melalui kerjasama, standar hidup kedua belah pihak dapat meningkat. Inilah inti dari perdagangan internasional. Sebuah solusi atas keterbatasan atau alam melalui jembatan kolaborasi kemanusiaan. Setelah kita memahami bahwa perdagangan lahir dari insting kolaborasi, peradaban mulai menghadapi tantangan teknis yang sangat rumit, yaitu sistem barter. Secara teori, barter terlihat sederhana, barang ditukar dengan barang. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menemui tembok besar yang dikenal dalam ekonomi sebagai hambatan keselarasan keinginan. Bayangkan kerumitan yang terjadi jika kamu adalah seorang peternak yang memiliki seekor sapi dan kamu sangat membutuhkan gandum untuk makan keluarga. Kamu tidak bisa sekedar menemukan petani gandum. Kamu harus menemukan petani gandum di saat bersamaan juga sedang membutuhkan seekor sapi. Jika petani gandum tersebut ternyata sedang membutuhkan kain, maka transaksi tidak akan pernah terjadi. Ini adalah kebuntuan pertama dalam ekonomi kuno. Masalah kedua yang jauh lebih susah adalah standarisasi nilai. Bagaimana kita menemukan nilai yang adil dan objektif secara matematis? Apakah satu ekor sapi setara dengan 10 ikat gandum atau 100? Sapi adalah aset yang tidak bisa dibagi. Anda tidak bisa memotong kaki sapi hanya untuk menukarnya
dengan satu ikat kecil gandum tanpa mematikan seluruh nilai sapi tersebut. Kekacauan inilah yang mendorong manusia melakukan lompatan besar dengan beralih ke logam mulia, terutama emas dan perak. Pemilihan emas bukan tanpa alasan yang kuat. Emas memiliki sifat kimia yang abadi. Ia tidak berkarat, dimakan usia, dan tidak hancur oleh cuaca. Emas juga bersifat langka, sehingga nilainya tidak mudah jatuh akibat inflasi mendadak. Dan yang paling krusial, emas bersifat langka, sehingga nilainya tidak mudah jatuh akibat inflasi mendadak. Dan yang paling krusial, emas juga memiliki pengakuan universal, dari kekaisaran di timur hingga kerajaan di barat. Semua peradaban secara psikologis sepakat bahwa logam kuning ini memiliki standar kemakmuran. Inilah titik awal lahirnya standarisasi nilai. Dunia tidak lagi menukar barang dengan barang, melainkan menukar barang dengan nilai. Penemuan ini adalah revolusi yang memungkinkan perdagangan internasional meledak menjadi jauh lebih efisien, terukur, dan masif. Setelah dunia memiliki standar nilai dalam bentuk logam mulia, manusia mulai berani menjelajahi cakrawala yang lebih jauh. Salah satu monumen keberanian tersebut adalah Jalur Sutra atau Silk Road. Ini bukan sekedar jalan tunggal, melainkan jaringan rute perdagangan lintas benua yang membentang sepanjang 6.400 km, menghubungkan kemegahan Tiongkok Timur hingga pusat peradaban Eropa di barat. Mengapa dinamakan Jalur Sutra? Karena pada masa itu, kain sutra adalah komoditas paling eksklusif yang hanya bisa diproduksi oleh Tiongkok. Bagi bangsa Romawi dan para bangsawan barat, mengenakan sutra adalah simbol status sosial tertinggi. Namun, jangan salah sangka, Jalur Sutra jauh lebih besar daripada sekedar transaksi tekstil. Jalur ini berfungsi sebagai arteri peradaban. Bayangkan ribuan karavan unta melintasi gurun pasir yang terik dan pegunungan salju yang mematikan. Di dalam kantong-kantong dagang mereka tersimpan kekayaan yang mengubah wajah dunia. Rempah-rempah dari Asia Tenggara yang memberikan rasa pada kuliner Eropa, hingga teknologi pembuatan kertas dari Tiongkok yang nantinya memungkinkan ilmu pengetahuan dicatat dan disebarkan secara masif. Lebih dari itu, Jalur Sutra adalah sarana pertukaran ideologi dan budaya, agama, filsafat, seni, hingga teknik pengobatan berpindah dari satu kota ke kota lain melalui diskusi para pedagang di tempat-tempat peristirahatan. Jalur ini membuktikan sebuah fakta fundamental dalam ekonomi, bahwa jarak ribuan kilometer bukanlah penghalang yang mustahil jika terdapat nilai ekonomi dan budaya yang cukup kuat untuk dipertukarkan. Jalur Sutra mengajarkan kita bahwa perdagangan internasional adalah pemersatu bangsa yang paling efektif di masa kuno. Memasuki abad ke-16, peta pemikiran ekonomi dunia mengalami pergeseran yang sangat radikal dengan munculnya paham merkantilisme. Jika sebelumnya perdagangan adalah soal kolaborasi, di era ini perdagangan berubah menjadi instrumen kekuatan politik dan militer. Para penguasa dan monarki di Eropa saat itu meyakini sebuah doktrin tunggal, bahwa kekuatan, martabat, dan keamanan sebuah negara hanya bisa diukur secara absolut melalui seberapa banyak cadangan emas dan perak yang tersimpan di kas kerajaan mereka.
Paham ini didasari oleh cara pandang yang sangat kompetitif, yang kita kenal dengan istilah zero-sum game. Dalam logika merkantilisme, kekayaan dunia dianggap seperti sebuah kue yang ukurannya tetap. Jika suatu negara ingin mendapat potongan kue yang lebih besar, maka negara lain secara otomatis harus kehilangan bagian mereka. Dengan kata lain, keuntungan satu negara berarti kerugian bagi negara lain. Tidak ada ruang untuk kemakmuran bersama, yang ada hanyalah perlombaan untuk saling mengungguli. Logika inilah yang kemudian menjadi bahan bakar utama meledaknya semangat kolonialisme. Bangsa-bangsa besar Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda tidak lagi puas hanya dengan berdagang di pasar lokal. Mereka mulai mengirimkan armada kapal perang melintasi samudera untuk menguasai wilayah-wilayah baru yang kaya akan sumber daya. Tujuan mereka hanya satu, menggeruk logam mulia dan bahan baku murah yang berasal dari tanah jajahan untuk ditumpuk di gudang-gudang kerajaan di Eropa. Disinilah perdagangan internasional mulai berlumuran darah dan konflik kepentingan, di mana hubungan antar negara tidak lagi didasarkan pada kesepakatan sukarela, melainkan pada dominasi dan monopoli. Merkantilisme telah mengubah wajah perdagangan dunia menjadi ajang pertempuran kekuasaan yang membentuk sejarah kolonialisme selama berabad-abad. Setelah kita memahami bahwa emas adalah simbol absolut kekuasaan di abad ke-16, pertanyaan besar muncul bagi para pengusaha saat itu. Bagaimana cara memastikan agar emas yang sudah terkumpul tidak pernah keluar lagi dari perbatasan negara? Jawabannya adalah sebuah kebajikan yang sangat agresif yang kita kenal sebagai proteksionisme. Proteksionisme di era merkantilisme dijalankan dengan logika yang sangat kaku. Pemerintah bertindak sebagai penjaga gerbang ekonomi yang sangat ketat. Strategi utamanya terbagi menjadi dua sisi yang kontras. Di satu sisi, ekspor didorong sekuat tenaga. Pemerintah memberikan subsidi kepada industri lokal agar mereka mampu membanjiri pasar luar negeri dengan produk-produknya. Tujuannya hanya satu, menarik koin emas dari kantong bangsa lain masuk ke kas dalam negeri. Namun di sisi lain, pintu masuk barang dari luar negeri ditutup rapat. Pemerintah menerapkan hambatan tarif atau pajak impor yang sangat tinggi. Barang dari negara tetangga dibuat menjadi sangat mahal, sehingga rakyat tidak mampu membelinya. Tujuannya adalah mencegah satu keping emas pun mengalir keluar untuk membayar produk asing. Kebijakan ini, jika kita bedah secara kritis, bersifat sangat egois. Mengapa? Karena pemerintah lebih mementingkan akumulasi emas di gudang kerajaan daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Rakyat dipaksa membeli barang lokal yang kualitasnya mungkin lebih rendah atau harganya lebih mahal, karena mereka tidak punya pilihan lain akibat hambatan impor tersebut. Inilah akar dari apa yang kita kenal sebagai perang dagang. Ketika suatu negara menutup pintunya, negara lain akan membalas dengan tindakan yang sama. Hubungan internasional yang seharusnya menjadi ajang pertukaran antaan justru berubah menjadi benteng-benteng pertahanan ekonomi yang penuh kecurigaan. Proteksionisme era merkantilisme adalah bukti nyata bagaimana ambisi kekuasaan sebuah negara dapat mengorbankan efisiensi pasar global dan hak-hak konsumen. Tahun 1776 bukan hanya tahun penting bagi sejarah politik, tetapi juga tahun ledakan intelektual
dalam dunia ekonomi. Di tahun inilah Adam Smith, seorang filsuf asal Skotlandia, menerbitkan mahakaryanya yang berjudul The Wealth of Nations. Buku ini menjadi palu besar yang meruntuhkan seluruh fondasi merkantilisme yang telah mencekik dunia selama berabad-abad. Smith hadir dengan sebuah argumen revolusioner yang sangat berani pada masanya. Ia menentang keyakinan para raja dengan mengatakan bahwa kemakmuran sebuah bangsa tidak terletak pada tumpukan emas di gudang kerajaan, melainkan pada produktivitas rakyatnya. Smith menyadari bahwa emas hanyalah alat tukar. Kekayaan yang sebenarnya adalah kemampuan sebuah bangsa untuk memproduksi barang dan jasa yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan standar hidup. Dari pemikiran inilah lahir teori keunggulan mutlak atau absolute advance. Smith mengajarkan prinsip kesederhanaan dan efisiensi melalui spesialisasi. Logikanya begini, jika setiap individu atau negara mencoba melakukan segalanya sendiri, mulai dari menanam gandum hingga menjahit baju, maka waktu dan energi akan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak mereka kuasai. Smith memberikan saran yang sangat logis. Fokuslah pada apa yang Anda bisa. Jika negara kita secara alami atau teknis sangat efisien dalam memproduksi kain, maka curahkan seluruh sumber daya kita di sana. Jangan habiskan waktu mencoba menanam anggur jika tanah kita tidak cocok. Sebaliknya, tukarkan kain kita dengan negara lain yang memang jago memproduksi anggur. Dengan cara ini, kedua negara akan mendapatkan lebih banyak barang dengan kualitas yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Inilah benih utama dari pemikiran pasar bebas. Smith meyakini adanya invisible hand atau tangan tak terlihat, di mana jika setiap orang mengejar efisiensi melalui perdagangan sukarela, maka kemakmuran global akan tercipta secara otomatis tanpa perlu campur tangan pemerintah yang represif. Setelah Adam Smith membuka pintu bagi pasar bebas, muncullah sebuah pertanyaan kritis yang belum terjawab. Bagaimana jika satu negara begitu hebat sehingga mereka jago memproduksi segalanya? Jika negara A lebih efisien daripada negara B dalam membuat kain dan anggur, bukankah negara A tidak butuh negara B? Pada abad ke-19, David Ricardo turut hadir untuk menjawab teka-teki besar melalui teori keunggulan komparatif. Ricardo membuktikan bahwa perdagangan tetap sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, bahkan jika salah satu negara memiliki keunggulan mutlak dalam segala hal. Kuncinya terletak pada sebuah konsep brilian yang disebut biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang bukanlah soal berapa banyak uang yang kita keluarkan, melainkan apa yang harus kita korbankan ketika kita memilih untuk memproduksi sesuatu. Ricardo memberikan analogi yang sangat masuk akal. Bayangkan seorang pengacara yang sangat hebat yang juga merupakan pengetik tercepat di kotanya. Secara mutlak, ia jago dalam hukum dan mengetik. Namun, apakah ia harus melakukan keduanya sendiri? Tentu tidak. Waktu yang ia gunakan untuk mengetik adalah waktu yang hilang untuk menangani kasus hukum yang bayarannya jauh lebih mahal. Maka, pengacara itu memiliki keunggulan komparatif di bidang hukum, dan ia harus mempekerjakan seorang asisten untuk mengetik, meskipun ia sendiri mengetik lebih cepat daripada asistennya. Dalam skala internasional, ini berarti setiap negara harus mengidentifikasi produk mana yang mereka hasilkan dengan biaya relatif paling rendah.
Meskipun kita jago membuat semuanya, kita harus memilih produk yang paling efisien untuk kita fokuskan sendiri, lalu menyerahkan sisanya ke negara lain. Dengan cara ini, sumber daya dunia tidak terbang sia-sia. Spesialisasi berdasarkan efisiensi relatif ini memungkinkan total kesejahteraan dunia meningkat, karena semua negara, baik yang paling jago maupun yang kurang jago, memiliki peran yang berkontribusi pada kemakmuran global. Setelah kita memahami prinsip keunggulan komparatif dari David Ricardo, muncul sebuah pertanyaan lanjutan yang sangat logis. Mengapa sebuah negara memiliki keunggulan yang berbeda-beda sejak awal? Mengapa Indonesia begitu unggul dalam tekstil, sementara Jerman begitu mendominasi dalam mesin industri? Jawabannya atas teka-teki ini diberikan oleh dua ekonom asal Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Melalui teori yang kita kenal sebagai teori Heckscher-Ohlin atau teori faktor proporsi, mereka berargumen bahwa keunggulan perdagangan sebuah negara bukan datang dari langit, melainkan ditentukan oleh kekayaan sumber daya yang mereka miliki, atau yang dalam istilah ekonomi disebut faktor endowment. Logika teori ini sangatlah praktis. Sebuah negara akan cenderung mengekspor barang yang produksinya membutuhkan sumber daya yang mereka miliki dalam jumlah besar dan murah. Seperti contohnya, negara dengan banyak tenaga kerja seperti Indonesia akan memiliki biaya upah yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu, negara-negara ini akan memiliki keunggulan alamiah pada industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, atau kerajinan tangan. Produksi barang-barang ini membutuhkan banyak tangan manusia, dan karena tenaga kerjanya melimpah, harganya menjadi kompetitif di pasar global. Di sisi lain, negara kaya modal dan teknologi seperti Jerman memiliki kelimpahan dana dan mesin canggih. Mereka akan fokus pada ekspor barang modal seperti mesin otomotif, robotika, atau perangkat lunak tingkat tinggi. Produk-produk ini membutuhkan modal besar dan teknologi rumit, bukan sekedar jumlah pekerja. Jadi, menurut Heckscher-Ohlin, perdagangan internasional sebenarnya adalah cara dunia menyeimbangkan diri. Negara yang kaya lahan mengekspor bumi, negara yang kaya manusia mengekspor hasil karya tangan, dan negara yang kaya modal mengekspor teknologi. Perdagangan terjadi karena setiap negara berusaha memaksimalkan harta sumber daya yang mereka miliki secara unik. Sebagai penutup dari rangkaian teori besar itu, mari kita bahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Teori siklus hidup produk atau product life cycle theory. Teori ini digagas oleh Raymond Vernon pada tahun 1960-an untuk menjawab pertanyaan, mengapa sebuah barang yang awalnya sangat mewah dan eksklusif lama-kelamaan bisa diproduksi secara massal di negara-negara berkembang seperti di kawasan Asia. Vernon menjelaskan bahwa sebuah produk memiliki usia dan lokasi produksinya tidaklah statis, melainkan terus berpindah mengikuti kematangan produk tersebut. Siklus ini biasanya terbagi menjadi 3 tahap utama. Tahap pertama yaitu inovasi. Pada tahap ini, produk baru yang sangat canggih lahir di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat atau Jerman. Mengapa di sana? Karena mereka memiliki modal besar untuk riset seperti
dan pengembangan, serta konsumen yang memiliki daya beli tinggi untuk mencoba teknologi baru. Contohnya adalah kemunculan komputer atau smartphone pertama kali. Pada tahap ini dilakukan secara lokal produksinya di negara asal untuk menjaga kualitas dan rahasia teknologi. Tahap kedua adalah pertumbuhan, di mana produk mulai dikenal luas dan prosesnya distandarisasi, hingga akhirnya mencapai tahap standarisasi. Ketika teknologi sudah umum dan persaingan harga ketat, perusahaan memindahkan produksi ke negara berkembang seperti di Asia untuk mengejar biaya tenaga kerja yang lebih murah. Hasilnya, teknologi yang dirancang di Silicon Valley kini berlabel Made in Indonesia. Teori Ternon membuktikan bahwa lokasi produksi selalu mengejar efisiensi biaya tanpa menghilangkan inovasi aslinya. Dari seluruh teori tadi, kita melihat bahwa perdagangan internasional adalah jembatan peradaban. Efisiensinya tetap sama dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Efisiensi dan kolaborasi. Setiap kontainer yang bergerak di lautan hari ini adalah perwujudan dari pemikiran-pemikiran besar yang telah kita bahas.